Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim waqtafa atharahum ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh, hafizani wa hafizakumullah ta'ala jami'an. Kembali kita bersyukur dan memuji pada Allah Azza wa Jal yang hingga saat ini masih senantiasa memberikan karunia nikmat baik berupa kesehatan, kesempatan, terlebih lagi taufik kepada kita semua untuk menjalankan berbagai amal ibadah kita. Kita berlanjut terus ya ibadah-ibadah kita dari maghrib, isya, kemudian tarawih, yang ikut salat tahajud, salat lail, kemudian subuh. Sekarang kita lanjutkan dengan ta'lim atau kajian yang tadi temanya disebutkan tentang zakat fitrah sebagai wujud kepedulian dan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sejak masing-masing kita baru berusia 4 bulan di rahim ibu kita masing-masing, Allah telah mengutus malaikatnya untuk mencatat, menetapkan takdir kita masing-masing. Dalam hadis As-Sadiqul Masduq dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam proses itu semenjak selesai 3 fase pertama berupa nutfah, kemudian mudghah, kemudian alaqah thumma mudghah, Allah mengutus malaikat untuk menetapkan 4 hal tentang bikatbi rizqihi, mencatat rezeki masing-masing, menetapkan takdirnya berupa rezeki masing-masing, wa ajalihi, dan ajal kita masing-masing ditetapkan di saat itu, kemudian juga nanti takdir kita di akhirat, kebahagiaan ataupun kesengsaraan. Jadi takdir kita berupa rezeki kita masing-masing itu telah ditetapkan semenjak usia kita masih 4 bulan di rahim ibu kita masing-masing. Bahkan sebelumnya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan takdir semua hamba-hambanya. Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Jadi takdir hamba-hamba Allah itu telah ditetapkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun lamanya. Kita tidak tahu kapan Allah ciptakan langit dan bumi, tapi sebelumnya, selama 50.000 tahun sebelumnya, Allah sudah tetapkan semua takdir kita, termasuk rezeki kita dan ajal kita masing-masing. Dan untuk masing-masing, itu yang pertama tadi disebut dengan at-takdirul am, takdir yang bersifat general. Kemudian yang tadi di hadis yang dikatakan bahwa dalam hadis As-Sadiqul Masduq, di saat usia kita 4 bulan itu disebut dengan at-takdirul umri, takdir setiap individu,
sesuai dengan umurnya masing-masing. Dalam kenyataannya, masing-masing individu telah ditetapkan takdirnya oleh Allah Azza wa Jalla. Rezekinya masing-masing telah ditetapkan. Dan di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, ada yang rezekinya dilapangkan, ada yang rezekinya disempitkan, ada yang sedang-sedang. Ini semua adalah bahagian dari takdir Allah yang tidak lepas dari berbagai hikmah dan pelajaran di dalamnya. Ada yang dilapangkan rezekinya dan ada pula yang disempitkan. Dan bagi kita yang beriman kepada takdir, bahwa apapun takdir yang Allah tetapkan buat diri kita masing-masing, semua itulah yang terbaik bagi kita dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Yang dilapangkan rezekinya itu yang terbaik, dan yang sempitkan juga rezekinya itu pula yang terbaik sebagai takdirnya dari Allah Azza wa Jalla. Banyak ayat di dalam Al-Quran bercerita tentang ini. Setidaknya ada 9 ayat kurang lebih khusus untuk ini dibahas. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dan ayat yang senarasi dengan ayat ini ada sampai 9 ayat atau 9 tempat. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan juga menyempitkannya. Ini kenyataannya. Sehingga dalam hidup kita, dalam kehidupan sosial kita, nyata sekali bahwa ada yang lapang rezekinya, dijadikan oleh Allah sebagai orang yang kaya, bahkan kaya raya. Ada yang sedang-sedang, ada pula yang dalam pandangan kasat mata kita sempit, menjadi miskin, menjadi fakir. Dan ini semua adalah sesuatu yang Allah tetapkan dan sesuai dengan ilmunya dan hikmahnya. Namun, dan menjadi bahagian daripada kelanjutan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui maslahat dari hamba-hambanya saat menurunkan syariatnya, termasuk mengatur tentang ekonomi daripada umat dan hambanya, di mana yang dilapangkan rezekinya ada kewajibannya, kewajiban syar'i dan include di dalamnya kewajiban sosial untuk turut memberi dan membantu yang sempit rezekinya, yang miskin, yang fakir, yang papa. Dan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, baik yang sebelum syariat Rasulullah Muhammad SAW ataupun apalagi terlebih lagi syariat Rasulullah, peduli dengan hal tersebut. Walaupun bedanya menurut penelitian sebagian ulama bahwa sekalipun di syariat-syariat terdahulu juga ditekankan adanya zakat, tetapi kelihatannya bahwa itu bersifat anjuran, tidak sampai kepada tingkat kewajiban mutlak yang harus ditunaikan oleh umat-umat terdahulu yang diberikan kepada orang-orang miskin. Dan ini didapati dalam beberapa syariat para nabi, termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan yang membaca tentang proses tasyrik, bahkan membaca ayat-ayat Al-Quran, kaitannya dengan kepedulian kepada sesama, utamanya kepada orang fakir, orang miskin, sebelum kewajiban zakat ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, ayat-ayat Makkiyah, bahkan surah-surah Makkiyah sudah memuat seruan dan anjuran untuk berderma, memberi kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin.
Padahal kita tahu bahwa dalam proses tasyri' kewajiban zakat ini diwajibkan setelah Rasulullah SAW hijrah, bahkan pada tahun kedua Hijriyah, pada bulan Syawal pada tahun kedua Hijriyah. Kewajiban zakat menjadi fardu atas orang-orang yang memiliki harta. Tadi di salat subuh antara lain dibaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini salah satu ayat yang menjadi dalil akan kewajiban zakat, karena berupa perintah, wa aqimus salat, tegakkanlah salat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi ini berkenaan dengan itu. Tapi sebelum itu, sebelum sampai pada tingkat wajibnya zakat ini, ayat-ayat Makkiyah telah memuat seruan anjuran untuk berderma. Bahkan di antara ayat-ayat itu berupa tarhib atau ancaman bagi orang-orang yang tidak punya kepedulian kepada sesama. Misalkan dalam surah Al-Ma'un dikatakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin, ini termasuk yang dicela, dan mereka dan tidak menyeru untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini bahagian daripada kepedulian. Bahkan di masih di ayat-ayat awal yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara lain dikatakan, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ini masih ayat-ayat Makkiyah. Nah, ini berarti bahwa semenjak awal kepedulian kepada sesama dalam syariat Rasulullah SAW telah ditekankan, walaupun masih bersifat anjuran, dan penekanannya cukup kuat, karena di dalamnya ada targhib dan tarhib. Nah, ini sekilas tentang hal tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, ulama kita membagi zakat ini secara global menjadi dua. Ada zakat yang berkenaan dengan harta benda yang kita kenal sebagai zakatul mal, dan ada zakat yang berkenaan dengan individu pribadi masing-masing. Ini yang kita kenal sebagai zakatul fitr atau zakat fitrah. Kadang disebut dengan zakatul abdan atau zakatul ru'us atau zakatul afrad. Ini narasi-narasi yang beragam, tetapi maknanya adalah satu. Bahwa zakat ini adalah hak yang wajib dikeluarkan berkenaan dengan harta benda untuk mensucikan harta benda kita, itu zakatul mal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini berkenaan dengan zakatul mal. Kemudian zakatul fitr atau zakatul ru'us ini dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkenaan dengan fikih zakat, ini pembahasan yang telah mungkin banyak dikaji dan dibahas di momen-momen yang yang lalu. Namun karena kita momentumnya adalah akan mengeluarkan zakat di akhir Ramadan, zakat fitrah, maka kita akan lebih fokuskan di sini. Istilah zakat fitrah, kita di bahasa kita, di lisan kita menamakannya sebagai zakatul fitrah
atau zakat fitrah. Kalau kita merujuk kepada dalil-dalil yang ada, itu lebih pada penggunaan narasi zakatul fitri, ya, tanpa di akhirnya di kasrah, ya, zakatul fitri. Apa bedanya? Fitrah diartikan sebagai al-khilqah atau penciptaan. Yang dimaksudkan di sini adalah jiwa. Sebagian ulama mengaitkannya dengan itu. Kebanyakan kita mengaitkannya dengan Idul Fitri, dan dikatakan bahwa zakat fitri ini adalah kembali kepada fitri dalam arti suci sebagaimana di saat seseorang lahir dari rahim ibunya. Namun di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih terkait pada kewajiban ini menjadi wajib setelah kita kembali dapat makan dan minum, ya, kembali makan dan minum, sebagaimana Idul Fitri kembali makan dan minum setelah sebelumnya kita berpuasa. Hubungannya dengan zakatul fitrah ini karena kewajibannya adalah kewajiban yang difardukan atas setiap hamba setelah selesai melakukan ibadah puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Ini akan dibahas nanti di waktu mengeluarkan zakat fitrah ini. Jadi sekalipun di lisan kita lebih dikenal sebagai zakatul fitrah atau zakat fitrah, kalau kita merujuk kepada dalil yang ada lebih pada penggunaan zakatul fitri, sebagaimana Idul Fitri disebut sebagai Idul Fitri dan bukan Idul Fitrah. Jadi ini sekilas tentang penggunaan istilah yang ada di hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah ini sebagai upaya untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kelalaiannya dan sebagai wujud kepedulian kepada orang-orang miskin. Kata Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakini man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Poinnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri atau zakat fitrah sebagai upaya mensucikan orang yang telah berpuasa dari al-lagwi warrafath, dari kelalaian dan dosa, dan tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan konsumsi bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum salat, maksudnya salat Idul Fitri, maka dia adalah zakat yang diterima, dan yang menunaikannya setelah salat maka itu hanya menjadi sedekah di antara sedekah-sedekah biasa lainnya. Nah, ini tentang hadis ini. Jadi ini menjadi landasan dan dasar bahwa zakat fitrah adalah kewajiban yang Rasulullah SAW telah tetapkan, dan disebutkan illatnya di dalam hadis ini. Ada 2 illat, sebab dan hikmah disyariatkannya. Yang pertama sebagai upaya pensucian dan membersihkan diri
bagi orang yang berpuasa dari kelalaian, dosa dan kesalahan selama menjalankan ibadah puasa. Dan yang kedua sebagai tu'matan lil masakin. Dan ini menggambarkan sebagai kepedulian kepada orang-orang miskin. Di mana hari Id adalah hari berbahagia. Hari di mana disyariatkan bagi umat ini untuk bergembira dan berbahagia dengan hari raya tersebut. Dan karena syariat ini adalah memperhatikan semua bahagian daripada komponen umat ini, termasuk diantaranya orang-orang papa, orang-orang miskin, maka bahagian daripada syariat ini peduli kepada mereka. Disyariatkannya zakatul fitri ini sebagai wujud kepedulian kepada mereka, setidaknya pada hari Id mereka kebutuhan mereka terpenuhi sehingga mereka bisa merasakan kebahagiaan. Makanya takaran yang diberikan tidak sebesar yang bisa mencukupi seluruh kebutuhan mereka, karena target yang diinginkan dari zakatul fitri ini adalah agar fakir miskin ini di hari Idnya terpenuhi hajatnya setidaknya dalam satu hari tersebut. Ini maksud tujuan utama daripada syariat ini, tu'matan lil masakin. Dan di hadis yang lain yang lebih detail lagi disebutkan tentang kewajiban ini, bahwa ini adalah kewajiban yang menyeluruh kepada setiap komponen daripada umat ini, kepada laki dan wanita, bahkan kepada anak-anak, dan juga tidak hanya orang merdeka saja, termasuk hamba sahaya. Seandainya ada hamba sahaya, maka menjadi kewajiban bagi tuannya untuk membayarkan zakatnya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taalaan menceritakan pensyariatan zakat ini, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hur wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila salah. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri ini sebanyak satu sa' dari korma atau satu sa' dari gandum. Jadi sini ada takarannya dan jenis yang dikeluarkan berupa korma atau berupa gandum. Kepada siapa ini diwajibkan? Alal abdi wal hur, kepada setiap hamba sahaya dan kepada setiap orang yang merdeka. Alal dzakari wal untha, dan atas setiap laki-laki dan wanita. Wa alas saghiri wal kabiri, dan atas anak-anak ataupun dewasa. Dan Nabi memerintahkan untuk dikeluarkan sebelum seseorang atau sebelum kaum muslimin keluar ke musalla tempat mereka melaksanakan salat Id. Ini menjadi penjelasan detail daripada hadis yang sebelumnya, di mana dua-duanya menggunakan narasi farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat ini. Di hadis ini dijelaskan tentang bahan yang dizakatkan. Di sini disebutkan dua, korma atau gandum. Dan dalam nas-nas yang lain kadang-kadang disebutkan bahan-bahan tertentu yang kemudian dikonversi oleh para ulama setelah melihat apa illatnya. Dan di sini walaupun di masa Rasulullah SAW yang dikeluarkannya adalah korma ataupun gandum,
Dan itu karena waktu itu ini yang menjadi bahan makanan utama mereka. Di masa Rasulullah SAW, korma adalah menjadi makanan pokok. Makanan pokok, begitu juga dengan gandum. Dan inilah yang dimaksudkan di hadis yang sebelumnya, hadis Ibnu Abbas, tu'matan lil masakin, sebagai bahan makanan bagi orang-orang miskin. Kemudian di hadis ini disebutkan tentang takarannya, sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir. Waktu itu alat takar yang dipakai adalah sa'. Dan dalam banyak kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan hal ini, alat takar yang dipakai adalah sa'. Baik untuk zakat, untuk fidyah, ataupun yang lainnya. Dan hari ini kita tidak menggunakan lagi sa'. Yang banyak kita pakai adalah timbangan atau takaran berupa literan. Nah, dari sini kemudian ulama berusaha mengkonversinya, dan karena proses konversi ini penelitian bisa berbeda hasilnya. Masing-masing kemudian menakar sesuai dengan apa yang mereka dapati dari hadis-hadis. Karenanya kemudian hasil-hasil takaran ini bisa saja berbeda walaupun perbedaannya tidak terlalu jauh. Di antara takaran yang kami sempat baca, bahwa sebahagian di antara ulama hasil konversinya kalau dikonversi kepada kiloan itu kisaran antara 2,7 kilo hingga 2,9 kilo. Dan beberapa lembaga fatwa kemudian memfatwakannya untuk menyempurnakan hingga 3 kilo. Seandainya kurang dari 3 kilo sedikit, maka itu sudah mencukupi. Karena berdasarkan konversi saja. Karena sa' dalam penjelasan para ulama kita, sa' itu adalah 4 kali 4 mud. Ini namanya mud. Dikali 4 itu terhitung sebagai 1 sa'. Dan kalau berdasarkan konversi dari hasil ini bisa memang berbeda karena tangan seseorang kan bisa beda-beda. Ya, antara satu orang yang tangannya lebih besar, lebih ini, ya hasilnya akan lebih banyak. Nah, ini hasil konversinya menurut konversi kiloan. Jadi antara 2,7 hingga 3 kilo. Kalau amannya tentu kalau sampai 3 kilo sudah pasti tidak kurang itu. Kalau konversi literannya 3,5 kurang lebihnya, sekitar 3,5. Nah, itu karena prosesnya. Kalau kiloan itu tergantung gandumnya. Kalau gandum yang padat dimasukkan ke dalam asa lalu kemudian ditimbang, maka dia bisa lebih berat. Sementara gandum yang kualitasnya sedang atau rendah itu bisa kurang. Kalau ini berdasarkan timbangan, maka itu rentan berbeda antara satu dengan yang. Kembali ke tadi. Jadi di hadis ini dikatakan tentang takarannya. Takaran dan jenisnya berupa korma ataupun gandum, karena itu yang menjadi bahan makanan pokok di masa itu. Dan hari ini termasuk di negara-negara produsen korma, menghasilkan korma, tidak semuanya mereka menjadikan korma sebagai makanan pokok. Lebih banyak kepada beras atau tepung. Sehingga di bagian tertentu di dunia kaum muslimin, zakatnya bisa jadi di satu tempat adalah korma, bisa jadi beras, bisa jadi tepung dan lain-lain. Tergantung yang menjadi bahan makanan pokok mereka di selama sehari-hari mereka. Kami pernah menjadi bahagian daripada panitia penerimaan zakat, dan nyata bahwa mereka cukup banyak yang bukan beras yang mereka keluarkan. Cukup banyak yang mereka
mengeluarkan berupa tepung ya, terigu ya, tepung terigu kalau di kita, karena ini yang menjadi bahan mereka sehari-hari. Di hadis ini juga disebutkan bahwa kewajiban ini adalah difardukan, diwajibkan kepada setiap hamba, setiap muslim, baik dia laki-laki ataupun wanita, baik dia sebagai orang yang orang yang merdeka ataupun sebagai hamba sahaya, bahkan termasuk anak-anak, as-saghiri wa al-kabir, sehingga semua ini menjadi kewajiban. Makanya disebut sebagai zakatul ru'us atau zakatul al-abdan. Ru'us artinya per kepala, tanpa melihat status sosialnya. Selama dia menjadi individu yang hidup, maka dia berkewajiban untuk kemudian membayar zakat. Tentu yang kena kewajiban di sini adalah yang menjadi kepala keluarganya, ya, dan menjadi tanggungannya. Jadi yang dituntut di sini mengeluarkannya adalah kepala keluarga itu sendiri. Lalu berkenaan dengan ini disebutkan di hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kewajiban ini berlaku semenjak terbenamnya matahari, ya, jadi waktu mengeluarkan zakat. Ulama kita menyebutkan ada namanya waktu lujub dan waktu jawaz. Kapan zakat itu menjadi kewajiban untuk dikeluarkan adalah semenjak terbenamnya matahari pada malam tanggal 1 Syawal hingga seseorang keluar dari rumahnya menuju ke tempat pelaksanaan sholat id, atau sebelum kemudian sholat id ditegakkan. Maka ini durasi waktu wajibnya. Ini disebut dengan waktu lujub. Dan ada namanya waktu jawaz. Waktu jawaz yang dimaksud adalah waktu di mana seseorang sudah dibolehkan mengeluarkan zakat itu. Para salaf mengatakan bahwa waktu jawaz itu adalah 1 hari hingga 2 hari sebelum pelaksanaan id. Jadi kalau dibatasi waktunya, memang nanti di akhir Ramadan ini waktu mengeluarkan zakatul fitri. Kenapa ini ditakhir? Karena ilatnya tadi dan sebab penamaannya. Disebut zakat fitri karena kita kembali kepada fitri untuk mensantap, memakan dan berhenti berpuasa karena sudah keluar bulan Ramadan, masuk ke waktu fitri, yaitu masuk ke waktu tidak lagi kita berkewajiban berpuasa. Kemudian ulama kita menyebutkan hikmahnya di sini adalah dan berdasarkan hadis tadi, ini sebagai tuhuratan lis-shaim, sebagai penyuci dan pembersih bagi orang yang berpuasa. Sedangkan kalau dikeluarkan sebelum akhir Ramadan, maka ini berarti bahwa zakat ini dikeluarkan dan tidak mensucikan orang yang berpuasa di hari-hari setelah dia mengeluarkan zakatnya tersebut. Padahal menjadi hikmahnya adalah tuhratan lis-shaim. Ini hikmahnya. Dan yang kedua adalah bahwa zakat ini dimaksudkan sebagai tu'matan lil masakin di hari Id. Sementara hari Id nanti jatuh pada tanggal 1 Syawal. Maka ini hikmahnya mentakhirkannya. Kemudian yang kedua, hasil dari sini bahwa boleh jadi ada seseorang yang baru usianya belum cukup 1 hari, dia sudah kena kewajiban zakat fitri, yaitu bayi yang baru lahir per 1 Syawal setelah terbenam matahari di malam 1 Syawal, ini wajib dikeluarkan zakatnya karena dia sudah menjadi manusia, sudah menjadi makhluk yang dilahirkan, dan ini masuk dalam hadis Nabi tadi, al-saghir wal kabir. Sebaliknya, boleh jadi ada orang yang hidupnya setahun bahkan
lebih, dia tidak kena kewajiban zakat. Yaitu apa? Seseorang yang seandainya wafat beberapa menit, beberapa detik sebelum terbenam matahari pada malam tanggal 1 Syawal, wafat dan belum dikeluarkan zakatnya, ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena tidak kena kewajiban. Dia sudah tidak ada sebelum kewajiban datang. Kewajiban ini datang. Jadi ini diantara hikmah-hikmahnya penentuan waktu ini. Nah, ini berkenaan dengan waktu pengeluaran zakat, bahwa dia memang di akhir Ramadan. Kalau tadi dikatakan waktu lujub adalah durasi waktu antara terbenamnya matahari pada malam tanggal 1 Syawal hingga sebelum kemudian ditunaikan salat Idul Fitri di tanggal 1 Syawal, dan sebagian salaf membolehkan mengeluarkannya, dan ini yang nampaknya lebih maslahat hari ini, terutama zakat yang disetor melalui panitia-panitia pengumpul zakat, terutama di masjid, karena sulit untuk kemudian mereka bisa kumpulkan dan distribusikan kalau waktunya sangat sempit, sehingga 1 hari 2 hari ini menjadi maslahat untuk kemudian didapatkan. Sebagian mengatakan bahwa boleh dikeluarkan sebelumnya, tetapi ini menyelisih apa yang ada di dalil yang ada. Karena itu solusi yang bisa ditawarkan bahwa bagi kaum muslimin yang ingin menyegerakan, sebaiknya zakatnya itu dititipkan saja dulu. Bisa dititipkan ke panitia masjid, nanti panitia masjid yang mendistribusikannya kepada para mustahikinnya di waktu yang tepat. Jadi yang disetorkan sekarang ini kepada panitia masjid jadi titipan, dan juga belum disampaikan kepada mustahik daripada zakat tersebut, agar kemudian kita mengeluarkan zakat tepat pada waktunya nanti sebagaimana yang disebutkan di hadis-hadis tersebut. Tersisa hal yang berkenaan dengan siapa yang berhak menerima zakat ini. Siapa yang berhak menerima zakat ini? Kalau merujuk kepada hadis-hadis yang ada tadi, itu lebih spesifik dan dikhususkan untuk orang-orang miskin. Dan ini mengkhasis daripada ayat yang menyebutkan tentang zakat harta secara umum yang dibagi menjadi 8 bagian yang disebutkan dalam Al-Quran di surah At-Taubah pada ayat yang ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Itu ayatnya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil. Ayat ini umum, berlaku untuk semua zakat yang lain, itu zakat mal dengan berbagai variannya. Tetapi khusus untuk zakat fitri ini dikhususkan untuk orang-orang miskin berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu ushul fikih, ketika bertemu antara dalil umum dengan dalil yang khusus, maka didahulukan dalil khusus untuk kemudian diamalkan. Jadi dalil umumnya adalah bercerita tentang pembagian zakat menjadi 8 kelompok yang berhak yang disebutkan di ayat ini, yaitu para fuqara dan miskin, kemudian para amil zakat, kemudian orang yang berusaha menebus dirinya, hamba sahaya menebus dirinya, wa fir riqab, kemudian al-gharimin, orang yang terlilit utang dan utangnya jatuh tempo, kemudian fi sabilillah dan ibnus sabil. Ini 8. Ini umum. Lalu ditakhsis dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, walaupun ini ada khilaf di kalangan ulama tentang apakah zakat fitrah itu bisa dibagi ke 8 kelompok ini, sebagian mengatakan tetap masuk ke keumuman ini. Namun ulama yang lain mengatakan ini ayatnya umum dan ditakhsis dengan hadis, sehingga dimaksudkan bahwa zakat fitri ini adalah khusus untuk orang miskin saja, fakir miskin saja, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dikatakan tu'matan lil masakin. Dan seandainya dia berlaku secara umum, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya bahwa ini diperuntukkan untuk semuanya.
Namun di hadis ini hanya disebutkan tentang al-masakin, sehingga ini menjadi mukhassis. Kemudian hal lain, di hadis ini katakan tu'matan, sebagai bahan makanan. Dan karena itu ulama kita lebih menekankan bahwa zakat fitrah ini harusnya diberikan dalam bentuk bahan makanan. Dalam bentuk bahan makanan dan tidak diberikan dalam bentuk nilai uang. Sebab zakat ini ada nilai lain yang ingin ditonjolkan, yaitu agar syiar ini menjadi nampak. Syiar di kalangan umat ini menjadi nampak, dan ini akan terrealisasi dan terwujud bila mana zakat ini diberikan dalam bentuk bahan, karena akan kelihatan. Beda halnya seandainya zakat ini diberikan dalam bentuk nilai mata uang, itu bisa diberikan tanpa kelihatan, dan ini maksud lain daripada ibadah ini, ibadah yang diharapkan muncul dan nampak syiarnya. Sehingga berdasarkan dalil tadi dan merujuk kepada maqasid daripada syariat ini adalah diharapkan bisa nampak, maka lebih tepat kalau diberikan dalam bentuk bahan, berupa bahan makanan pokok yang di negeri kita adalah berupa beras. Lalu bagaimana kalau kita mengeluarkannya dalam bentuk nilai mata uang? Ini tentu menyelisihi apa yang ada di sunnah Rasulullah, karena di masa Rasulullah juga ada mata uang yang dipakai, tetapi Nabi tidak gunakan itu, justru memilih bahan makanan dan syiar tadi diinginkan. Solusinya, kalau kita ingin simple dan menyerahkan ke panitia, maka itu bisa saja, tetapi ini masih bersifat titipan. Silakan dititipkan dananya, nanti panitia yang kemudian membelikannya beras sesuai dengan pesanan, lalu kemudian nanti diserahkan oleh panitia kepada mustahid dalam bentuk bahan makanan berupa beras. Ini menjadi solusi-solusi agar semua ini kita berjalan di atas koridor. Sejak awal bahwa ibadah ini ibadah maliyah, di mana ibadah-ibadah ini seharusnya kita sesuaikan dengan apa yang ada berdasarkan petunjuknya, dalilnya. Dan tadi dijelaskan bahwa ini bahan makanan, dan ini sebagai wujud dan bentuk ketaatan full kita kepada syariat ini, karena syariat mensyariatkan dalam bentuk bahan seperti ini, maka kita mengikutinya. Dan solusi-solusi tadi bagi kita sudah cukup untuk meringankan kita kalau kita memang ingin lebih simpel. Dan bagi yang mau lebih sempurna lagi adalah memberikannya dalam bentuk bahan sejak awal sesuai dengan takaran-takaran yang ada. Saya kira ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang zakat ini, utamanya zakat fitri tadi, mulai dari kewajibannya, kemudian takarannya, bentuknya, dan waktunya masing-masing. Ini adalah pengulangan yang berulang setiap tahun, tetapi dimaksudkan sebagai tadkir, apalagi durasi waktu 1 tahun lumayan kita lupa dengan beberapa hal tertentu di bagian ini. Semoga bermanfaat. Waktu sudah habis dan sudah hampir waktu salat syuruk. Fadhal, cukup dulu. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi Ustaz, tadi kan sudah dijelaskan bahwa standar untuk zakat fitri itu 2,7 kilo. Ya. Ini adalah atur dari Basnas, dari pemerintah kita, mulai dari 2,5 kilo sampai 2,7 kilo. Dan di pemerintah daerah ini di kebetulan ini masuk Maros, itu 2,5 kilo ditetapkan. 2,5. Apakah kita di sini bisa menetapkan sendiri itu di luar yang telah ditetapkan pemerintah? Misalnya kita menetapkan 2,7 atau 3 kilo, kita bulatkan saja menjadi 3 kilo, atau kita harus mengikuti yang sudah ditetapkan pemerintah ini atau pemerintah daerah yang bersangkutan lagi. Ya. Baik, ini berkenaan dengan sikap kita menyikapi
perbedaan fatwa. Anggaplah seperti itu. Jadi ada fatwa Basnas, ada fatwa MUI, dan mungkin ada lembaga-lembaga fatwa, dan termasuk boleh dikatakan bahwa edaran dari pemerintah daerah itu juga bagian daripada fatwa. Dan yang selamat bagi kita adalah yang mana yang dianggap paling aman bagi kita. Karena ini pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua hasil ijtihad. Dan tentu bagi yang berijtihad, pada dasarnya yang berijtihad itu kalau ijtihadnya benar, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala atas benarnya ijtihadnya dan pahala dari ijtihadnya sendiri. Dan kalau keliru ijtihadnya, masih tetap dia mendapatkan, kalau yang mujtahid, mendapatkan pahala berupa ijtihadnya. Saya menganggap bahwa proses ini adalah proses konversi, dan itu upaya ijtihad di situ. Dan bisa benar, bisa keliru berdasarkan apa yang ada. Tapi bagi kita yang berada di lapangan, selama kemudian ada yang memungkinkan kita lebih aman, maka pilih yang lebih aman. Kalau amannya tadi, kalau ada yang di bawah standar dari hasil konversi yang umum, ya 2,5, sementara ada yang 2,7, bahkan ada yang 2,9, maka ambil yang sedang di situ, setidaknya 2,7. Karena kalau 2,7 ini sudah masuk beberapa hasil konversi menurut fatwa yang ada. Ya, kalau yang kami misalkan di Dewan Syariah Wahda misalkan menetapkan 2,7 hingga 2,9, dan ini sama dengan Basnas dan yang lainnya. Jadi boleh seperti itu. Sangat memungkinkan bagi panitia untuk menentukan sendiri berdasarkan fatwa yang ada. Misalkan panitia mengatakan bahwa ini kami menetapkan seperti ini. Kalau Bapak ingin menyalurkan lewat kami, silahkan. Jika Bapak misalkan ingin lebih sedikit dan ingin menyerahkan sendiri langsung, tidak menjadi masalah. Karena pada asalnya zakat fitri ini, kalau di masa Rasulullah, lebih kepada masing-masing muzakki menyerahkan kepada yang mustahiq. Cuma kita di kota besar seperti ini, tidak semua orang punya waktu dan tidak semua orang mengetahui titik-titik di mana orang-orang yang berhak mendapatkannya itu lebih kemudian bisa sampai kepada mereka. Maka ini menjadi solusi adanya panitia. Jadi kesimpulannya boleh menentukan sendiri panitia walaupun di luar edaran daripada pemerintah kota, apalagi ada dasar kita, bahwa dasar kita misalkan fatwa Dewan Syariah atau Basnas atau MUI dan lain-lain. Ya, itu ya. Allah. Ya. Saya bertanya sebagai kami akan menjayakan ini, konsep bagaimana sebaiknya jika ada zaki yang menentukan zakat lain dengan uang tunai, apakah sebaiknya ambil zakat memberi kembali uang tersebut dengan beras atau cukup uang tersebut dibagikan saja? Bagi amil zakat atau pengumpul zakat, panitia ya, di kita panitia, sebaiknya di saat menerima itu kemudian akad dengan yang mewakilkan zakatnya, bahwa kami sebagai panitia memilih untuk kemudian memberikan zakat, memberikan zakat atau mendistribusikan zakat dalam bentuk bahan makanan beras. Dan karena itu, jika Bapak setuju, Ibu setuju, kami terima ini, tapi nanti kami akan konversikan ke beras. Jadi titipan Bapak, kami akan beli beras, lalu beras kami berikan kepada ini. Dan ini lebih selamat bagi Bapak karena ini lebih sesuai dengan ini. Kalau seandainya yang muzakki ini ngotot bahwa kami ingin berikan dalam bentuk uang saja, maka terserah panitia mau terima atau kemudian mengembalikan kepada yang bersangkutan untuk menyerahkan langsung kepada siapa yang lebih berhak, agar kemudian kita ibrat dhimmah, tanggung jawab kita lepas daripada hal tersebut. Walaupun memang ada sebagian di antara ulama tetap membolehkan menerima dalam bentuk uang. Tetapi bagi kita yang ingin lebih sempurna dan lebih sesuai dengan apa yang sesuai dengan dalil, maka kita usahakan yang memungkinkan kita lakukan. Dan bagi kita ini sangat mudah bagi kita untuk kita lakukan. Jadi kesimpulannya bahwa dibikin akad dengan muzakki karena sifatnya kita wakil dari muzakki. Ini juga hal yang penting. Jadi panitia zakat di masjid-masjid hari ini untuk zakat fitrah lebih kepada mereka perwakilan dari
muzakki. Jadi perwakilan dari para muzakki. Dan tentu wakil ini tidak boleh tasarruf sepenuhnya di luar daripada apa yang diamanahkan oleh muzakki. Jadi harus jelas begini. Karena itu ini harus sampai kepada semua yang berhak menerima, harus terdistribusi semuanya sebelum pelaksanaan Id. Karena kalau tidak, maka ini berarti bahwa zakat seseorang tidak tunai kecuali setelah zakat ini terdistribusi. Karena posisi kita sebagai wakil daripada muzakki. Beda halnya kalau kemudian panitia itu adalah wakil dari mustahik, wakil dari orang miskin yang mewakilkan kepada panitia, maka boleh saja hal itu sampai kepada mustahiknya setelah pelaksanaan salat Id, karena dia sudah wakil dan dia mewakili mustahik untuk menerimanya. Ini harus fikih yang lain harus dipahami di sini, bahwa posisi panitia zakat di masjid-masjid adalah wakil dari muzakki, para pemberi zakat, sehingga zakatnya harus sampai kepada yang mustahik sebelum salat Id. Itu tambahannya. Baik, silakan. Bagaimana hukumnya ketika panitia pengurus zakat terlambat untuk menyalurkan karena misalnya ada keadaan cuaca atau apa, jadi harusnya kan dikeluarkan sebelum sholat Id, tapi karena keadaan misalnya hujan deras atau keadaan emergensi lainnya sehingga terlambat tersalurkan. Terima kasih. Iya, ini memang harus benar-benar diupayakannya, diupayakan semaksimal mungkin dan harus berijtihad benar. Panitia semenjak awal mereka sebetulnya pada asalnya ini bebas dari kewajiban ini, tapi karena mengambil tanggung jawab itu maka harus bertanggung jawab penuh hingga tunai. Sebab kalau tidak, akhirnya kemudian terbengkalai zakatnya orang tidak sampai kepada ini, maka ini kalau dia kelalaian, ini tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau di luar daripada kelalaiannya ada hal yang bersifat emergensi hingga kemudian zakat itu tidak terdistribusi, katakanlah misalkan ada bencana tiba-tiba hingga kemudian tidak sampai, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani setiap jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupan. Ini luar kesanggupannya. Tapi selama masih ada kemampuan dan kesanggupan maka diusahakan. Hal lain, bahwa pendistribusian ini tidak ada ketentuan khusus berkenaan dengan berapa takaran yang harus diberi kepada mustahik. Lebih pada pendekatan berapa yang memungkinkan dan mencukupi kebutuhan mereka di hari itu. Katakan dalam kondisi emergensi, sudah mepet waktunya, sementara orang-orang yang kita kenal berhak menerimanya terbatas, maka boleh didobol. Silakan diberikan dengan apa yang ada. Daripada kemudian tinggal dan tidak sampai kepada mereka, maka tanggung jawabnya di hadapan Allah menjadi berat jadinya kepada panitia. Wallahu a'lam. Silakan. Ini terkait panitia. Misalnya ada orang yang sudah marah, dia menyetor zakat, alasannya lupa. Apakah panitia masih bisa menerima? Secara umum kalau dia sudah Id baru dia store, maka ini sedekah biasa. Dia menjadi sedekah biasa. Sebentar dulu. Jadi ini menjadi sedekah seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Jadi bukan lagi zakat fitrah. Walaupun dia keluarkan diniatkan sebagai zakat fitrah, maka ini tidak lagi menjadi zakat fitrah. Apakah panitia boleh menerimanya untuk menyalurkannya? Boleh-boleh saja, tapi dia menyalurkannya sedekah biasa. Ya, sedekah biasa. Dan ini memang betul harus diingatkan. Cukup ya? Silakan. Masih ada. Ya. Ya, selamat. Masalah video, saya mau tanyakan batas waktu pembayaran video itu sampai kapan, Ustaz? Yang kedua, berapa bagaimana menentukan nilai videonya? Kan kalau saya balik berdasarkan makanan yang dimakan baik. Kalau misalkan berubah-ubah per hari dia makan misalkan kemarin 1.000, besok 140, kita pilih yang mana pembayarannya? Iya. Saya jawab dulu yang kedua ya. Takarannya dikatakan min awsati ma tut'imuna ahlikum. Jadi pertengahan, bukan yang terlalu mahal, bukan juga yang terlalu rendah, murah.
Yang kedua, takarannya adalah nisfus sa', setengah sa'. Kalau 1 sa' tadi ya 4 kali mud seperti ini kalau sebelum dikonversi. Ya sama. Ini fidyah. Kalau zakat fitrah tadi 1 sa'. Kalau untuk fidyah setengah sa'. Kalau tadi konversinya 1 sa' itu adalah 2,7, maka berarti 1,4, 1,3 setengah. Ini sebentar, ini satu-satu. Ini kalau diberikan dalam bentuk bahan. Karena ayat ini katakan fa fidyatun ta'amu miskin. Ya, memberi fidyah berupa memberi bahan makanan kepada orang miskin. Nah, kalau dia diberikan dalam bentuk bahan, ulama kita mengatakan seharusnya diberi juga lauk atau bahan lauk. Kalau itu. Cara yang kedua adalah memberi dalam bentuk makanan jadi. Dan kalau dia diberi dalam bentuk makanan jadi, tidak lagi menggunakan konversi takaran sa', adalah sekadar bisa mengenyangkan 1 kali makan. Kalau nasi kotak ya harganya mungkin 20-25 ribu sudah cukup, maka itu sudah cukup. Itu kalau dalam bentuk makanan jadi. Ya, untuk saat. Kemudian kapan batas waktunya? Ini al-asal pada Ramadan. Selama masa Ramadan, dan jika keluar Ramadan dan belum tunai tetap dibayar dan ditunaikan, karena ini kewajiban sebagai pengganti dari puasanya yang dia tidak puasakan karena udzur, ya, karena udzurnya. Ya, ini fidyahnya. Silakan. Kalau misalnya kami panitia masjid menerima akan panggil dari zakat Ustaz, kemudian setelah itu diberikan kepada hamil, ada badan hamil yang jemput zakatnya. Apakah kalau misalnya itu tanggung jawab panitia penerima zakat itu sudah lepas dari distribusi zakatnya? Apakah terserah badan hamilnya, apakah lambat atau cepat Ustaz, panitia zakatnya sudah lolos dari situ? Ya, surahnya jadi panitia di masjid itu perpanjangan tangan dari Basnas kurang lebih gitu ya. Lalu kemudian zakatnya ditarik dari OPZ ya, di masjid-masjid yang mengumpulkan, lalu kemudian diambil oleh amil dari Basnas, lalu amil yang kemudian mendistribusikannya. Ini artinya mewakilkan lagi kepada wakil. Jadi sekarang wakil muzakki mewakilkan ke kita, lalu kita nanti mewakilkan lagi kepada amil zakat yang milik Basnas untuk didistribusikan. Pada dasarnya boleh. Lalu bagaimana kalau akhirnya lambat terdistribusi? Kalau tahu akan lambat, maka seharusnya kita selesaikan pertanggungjawaban kita. Kita yang berupaya untuk mendistribusikan kepada para muslim. Kalau tidak ada ketentuan bahwa harus semuanya di store, maka kita bisa tasarruf. Tapi kalau tidak, maka ini berarti kita lepas tanggung jawab kita kepada mereka. Dan mereka yang bertanggung jawab nantinya. Allahu a'lam. Baik, mungkin cukup ya. Ya. Kita cukupkan. Ya, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan atas kesediaannya untuk bersama-sama sharing di majelis yang mubarakah ini. Semoga memberi manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk menjalankan ibadah-ibadah kita, termasuk sisa-sisa waktu kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semua amal-amal tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.